Bapa di surga, ingatkan kami dan ajarkan kami bahwa hidup itu berarti di mata-Mu. Ajar kami untuk mengerti yang satu ini Tuhan. Hidup kami berarti di mata-Mu. Sebagai representatif kerajaan sorga. Mereka di luar sana akan melihat perbuatan-perbuatan kami. Karena terang-Mu bercahaya. Jamah setiap umat Tuhan yang hadir. Suatu mereka mendengarkan firman Tuhan. Suatu mereka mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu, kebenaran itu yang memerdekakan kami. Dan kami mengerti hidup ini punya arti yang sesungguhnya. Kalau kami di ruangan ini belum mengerti tujuan arti hidup kami, Kau lawat mereka. Suatu mereka duduk dengar firman Tuhan, Roh Kudus Engkau terobos hati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Masih dalam hadirat Tuhan, mari kita duduk semuanya kembali jemaat Tuhan. Kita menghormati hadirat Tuhan. Kalau ada yang mohon tidak berjalan-jalan di dalam ruangan, stand still, calm and listen to the word of God. Karena ini adalah sesi terakhir di hari yang penuh sukacita, hari kebangkitan Paskah. Jadi saya mau Anda benar-benar pay attention, ya, tentatif. Buka catatan Anda, ambil buku catatan Anda catat, ya. Saya percaya ada pesan yang membangkitkan kita, meluruskan pikiran kita, khususnya roh kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Amin. Pastikan kiri kanan Anda catat, ingatkan mereka. Hari ini Pastor Paul Pitoy kembali akan sharing di sesi terakhir ini. Nanti setelah beliau sharing seperti yang kita lakukan di sesi-sesi sebelumnya, kita akan ambil tempat duduk di kursi yang sudah disediakan dengan meja. Per table itu ada 8 kursi, berarti ada 8 orang. Bisa bersama-sama carousel Anda, bisa bersama-sama grup Anda. Tapi saya mendorong kalau bisa dalam satu meja itu berbeda-beda ya, supaya kita bisa belajar satu sama lain. Yang akan kita diskusikan adalah apa yang Anda dapatkan selama di retreat ini dari sesi pertama sampai sesi ke-6 ini. Jadi jangan berkhotbah, just sharing 1 atau 2 kata. Semua katakan 1 atau 2 kata. Kurang dengar nih, 1 atau 2 kata. Oke, ya. Jadi gak ada yang pandu, gak ada yang memimpin. Anda sharing otomatis langsung dan kita cuma kasih 8 ke 10 menit. Ya, sharing apa yang Anda dapatkan. Oke, baik, berikan tepuk tangan sama Pastor Paul yang akan memberitakan firman lebih meriah. Thank you. Haleluya. Ini hari seluruh umat Kristen merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi mungkin kita semua tahu arti kebangkitan, tapi belum tentu saudara mengalami kuasa kebangkitan. Lain tahu sama lain mengalami. Tapi saya berdoa supaya sebentar sebelum saudara pulang, semua yang belum mengalami kuasa kebangkitan boleh dijamah oleh Tuhan. Amin. Supaya semua kalau kita tahu akan mengalami kuasa kebangkitan, hidup kita ini akan berubah. Bukan cuma tahu, oh Tuhan Yesus bangkit hari Paskah, selamat Paskah, bagus. Tapi harus mengalami. Jadi waktu tadi nyanyi, sebab dia hidup, kita ada hari besok. Ada harapan.
seperti tadi malam saya katakan, kita ikut Tuhan bukan gak ada persoalan, tapi punya pengharapan. Nyanyian tadi itu, waktu saya kira-kira tahun 83, jadi kira 42 tahun yang lalu, baru menikah 2 tahun. Divonis dokter saya ini kena kanker tiroid. Jadi sampai sekarang saya nggak punya tiroid. Masih hidup tuh. Berapa tahun ya? 83, 42 ya. 42 tahun. Masih hidup, Tuhan masih. Dan saya tahu ini cuma karena Tuhan perpanjang. Amin. Jadi saya tiap hari harus minum pil. Karena apa? Karena ada tahu ada harapan hari besok. Jadi bukan persoalan, tapi ikut Tuhan. Tahun 83 udah lama, belum punya anak waktu itu. Baru menikah 2 tahun. Jadi tahun ini kita menikah 44 tahun. Jadi ada kuasa kebangkitan, mengalami kuasa kebangkitan. Amin. Jadi bukan kita tahu aja deh. Sebab itu doa saya supaya mengalami. Dan menurut pengalaman saya, tadi saya ngomong-ngomong sama Pastor Marganti waktu breakfast. Ini kebanyakan kita ikut retreat 3 hari. Kita dapat firman Tuhan, fellowship yang indah. Tadi malam ada segala macam fellowship. Roh kita ini menyala-nyala. Tapi nanti pulang, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, apinya mulai padam. Nanti hari Minggu lagi sedikit di-charge lagi. Nah, kenapa hidup begitu? Kalau ikut benar-benar saudara tahu akan visinya Tuhan, saudara akan terus menyala-nyala, akan melayani Tuhan. Saya melayani hampir 50 tahun. Tetap mengasihi Tuhan, mengasihi gerejanya, mengasihi umatnya. Amin. Jadi sebab itu kalau mengalami kuasa kebangkitan dari Kisah Para Rasul pasal 2. Ayat 32, 33 sama 36. Kisah Rasul pasal 2 ayat 33. Dikatakan gini, 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Tentang hal itu kami semua adalah saksi. Ini khotbah dari Petrus. Dan sesudah ia ditinggikan di tangan kanan Allah, ia menerima Roh Kudus yang dijanjikan, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Jadi waktu Tuhan Yesus naik ke surga, duduk di kanan Allah, dicurahkan itu Roh Kudus. Itu sebabnya Kisah Rasul pasal 2, murid-murid 120 orang penuh Roh Kudus dan mereka mulai memberitakan Injil sampai sekarang kita bisa dengar. Cuma ada 120 dulu. Ya, nah, mereka dipenuhi Roh Kudus karena mereka mendapat kuasa kebangkitan. Ya, firman itu dia orang-orang katakan mabuk, tapi Petrus bilang, ini loh kuasa Roh Kudus. Jadi saya juga berdoa supaya saudara yang belum mengalami kuasa kebangkitan, kuasa Roh Kudus waktu Tuhan Yesus udah naik ke surga, saudara bisa alami. Amin. Kenapa Tuhan Yesus curahkan Roh Kudus waktu dia di atas takhta? Dia juga udah curahkan, dia dihembus-hembus juga dulu sebelumnya. Karena kalau dia curahkan Roh Kudus yang sama, yang membangkitkan Yesus, yang membawa Tuhan Yesus sampai di atas takhta, saudara terima. Saudara bisa juga berada di mana tempat dia berada. Amin. Berpotensi bisa sampai di sana. Nah, jadi ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ingat, dia datang ke dalam dunia, dia mengosongkan diri. Sekarang dia naik ke sana, dijadikan Tuhan dan apa? Kristus. Artinya Kristus yaitu yang diurapi. Kristus. Tuhan Yesus Kristus cuma ada satu. Artinya Tuhan Yesus yang diurapi. Tapi kalau saudara dan saya menerima kuasa Roh Kudus, kita pun adalah Kristus diurapi oleh Tuhan. Sebab itu di Roma 8 ayat 11 dibilang begini. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan Yesus kan mati. Dari orang mati dan diam di dalam kamu, maka ia telah yang membangkitkan Kristus Yesus di antara orang mati.
akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana ini oleh roh yang di dalam kita. Sebab itu pentingnya kita dipenuhi dengan kuasa roh Tuhan. Supaya ini akan menolong kita, membantu kita untuk mengalahkan kedagingan. Ini janjinya Tuhan, roh yang di dalam kita. Kalau enggak, bagaimana kita mau melawan dunia ini? Godaan dunia, tapi Tuhan janji ini. Sebab itu kita ada pengharapan. Sebab itu saya katakan, saudara tahu akan kebangkitan Tuhan Yesus harinya, tapi belum tentu saudara mengalami. Kalau mengalami berarti saudara menerima kuasa dari tempat maha tinggi. Amin. Nah, bukan berarti udah di sana. Nah, sebab itu saudara dan saya di 1 Korintus 12 ayat 12, karena sama seperti tubuh itu satu, anggota-anggotanya banyak, dan seluruh anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab itu gereja Tuhan, gereja BBB ini kita disebut tubuh siapa? Kristus. Bukan tubuh Yesus. Tubuh Yesus yang mulia sekarang ada duduk di kanan Allah. Nah kita ini tubuh Kristus, tubuh yang diurapi. Siapa kepalanya? Tuhan Yesus kepalanya. Kita ini anggota, ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi sebab itu saudara, saya melayani Tuhan. Saya terutama datang ke Indonesia, ini waktu pendek. Saya enggak pergi biarpun ada undangan gereja yang gede-gede. Ya kalau mau dilihat pasti nanti love gift-nya kan gede. Tapi kalau enggak tahu akan rencana Tuhan, yaitu saya mau datang di gereja yang tahu rencana Tuhan menjadi anggota tubuh Kristus. Nah di dalam tubuh Kristus 1 Korintus 12 dijelaskan bahwa di satu tubuh ini ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, ada yang jadi mulut, ada yang jadi berfungsi masing-masing. Sebab itu salah satu kenapa saudara hidupnya kalau pulang hidupnya terus menurun. Karena nggak jadi anggota di dalam gereja Tuhan, berfungsi di dalam tubuh Kristus. Amin. Kalau ada fungsi, maka saudara akan aktif karena semua ini sama pentingnya. Banyak kali saudara mungkin pikir kalau berfungsi dalam gereja Tuhan mesti di atas mimbar sini. Bukan, banyak seperti satu tubuh ini. Satu tubuh ini ada yang jadi tangan, ada yang jadi mulut, ada yang tapi sekarang saya tanya, mana yang lebih penting? Yang anggota yang kelihatan apa anggota yang di dalam yang gak kelihatan? Jantung itu cuma satu saudara. Kalau saudara gak ada tangan dua, masih hidup. Gak ada kaki, masih hidup. Tapi kalau jantung ini stop pompa, mati semua. Gak kelihatan, ada yang jantungnya di luar, begini-begini. Kalau saudara raba, itu yang umpamanya pelayanan doa. Gak kelihatan. Tapi dia siang malam Tuhan kasih beban berdoa untuk jemaatnya. Dia pompa terus dari dalam. Gak ada yang tahu. Mungkin nanti habis dia doa orangnya begitu sampai ketemu di gereja nyakitin hati lagi. Tapi berfungsi. Apa yang di dalam itu berfungsi. Jadi yang di dalam ini biasanya lebih penting daripada yang di luar. Nah sebab itu berfungsi supaya apa? Kita terus ada kuasa Tuhan yang mengalir terus roh kita bisa menyala-nyala. Kita akan berfungsi di dalam gereja Tuhan. Jadi banyak orang ada pendeta satu dia bilang banyak orang gereja gede. Gereja gede, saya bukan anti gereja besar. Banyak gereja 2.000, 3.000. Tapi itu macam kita membangun bangunan itu bukan gak kelihatan bangunan. Itu cuma tumpukan batu bata. Katanya, numpuk gak ngerti gimana-mana. Sebab itu saudara di sini pasti di kelompok sel ditanya pelayanan mana? Layani mana? Layani betul-betul dengan sungguh. Karena kita ini anggota tubuh Kristus. Kalau kita berfungsi, maka kita ikut Tuhan akan bergairah terus. Kalau yang nganggur itu, ya tuh, itu yang paling nganggur, fokus apa yang Tuhan berikan. Saya kalau Tuhan tempatkan di Paso, ya di desa yang nggak ada di peta lagi, ya tuh. Tapi jemaatnya berapa? Saya berterima kasih karena tuh anggota di situ.
Ya kalau Tuhan tempatkan di sini, di BBB, berfungsi di sini. Kalau enggak, ya itu hidupnya cuma begitu. Retreat naik, bentar lagi turun, tunggu retreat tahun depan lagi. Pasca tahun depan, dipompa lagi. Karena enggak berfungsi. Ya. Kalau jadi jantung, ya jadi jantung, berfungsi dengan muat. Kalau jadi ginjal, ya enggak kelihatan. Tapi berfungsi. Tuh, berdoa, amin. Jadi salah satu syarat, salah satu poin yang saya mau bilang, kita ini supaya berfungsi, supaya pengurapan Tuhan itu bisa turun memenuhi kita. Nah sebab itu tujuan kita mengikut Tuhan di Efesus pasal yang keempat, saya baca aja ayat 12, tujuan dari gembala yang lain untuk memperlengkapi orang-orang kudus, yaitu saudara dan saya, bagi pembangunan tubuh Kristus, gereja Tuhan. Tujuannya apa? Sampai ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dengan kata lain, saudara dan saya nanti dipenuhi dengan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Tapi kalau nggak berfungsi, nggak bakal, saudara. Sebab itu poin nomor 1, kita harus berfungsi di dalam gereja Tuhan. Dan di ayat 16 dikatakan, dari dialah seluruh tubuh yang rapi tersusun, diikat menjadi satu untuk pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya, membangun dirinya dalam kasih. Intinya, kalau saudara melayani Tuhan, melayani dengan kasih Tuhan. Maka saudara, tanpa sadar saudara akan bertumbuh. Tanpa sadar karakter Tuhan, Kristus itu menjadi nyata di dalam hidup saudara. Nah kalau enggak bisa saudara. Tidak bisa. Karena itu syarat nomor 1. Berfungsi di dalam tubuh Kristus. Ada amin? Ya, jadi kalau enggak ada, datang ke Pastor Maruli, datang ke Pastor Ganti. Saya ini mau melayani apa? Ya, mungkin di bagian doa, di bagian dalam. Tapi semua pasti ada fungsi. Saudara bayangin. Kalau tubuh ini kepalanya cantik, ganteng, ya Tuhan Yesus toh. Tapi tubuhnya lumpuh, gak berfungsi. Bagaimana orang mau datang kepada Tuhan? Tapi kalau dilihat seluruh tubuh berfungsi, saya lihat umpamanya retreat yang lain, waduh sibuk, udah bangun. Saya tahu dari hari Jumat sebelum saya ke Surabaya, udah Pastor Pengganti udah sibuk. Bagaimana gedungnya? Bagaimana gini? Udah ada yang datang hari Jumat. Banyak nggak tahu saudara datang sini enak aja terus. Dan ini ada yang makanan, ada apa. Tapi kan ada yang berfungsi. Amin. Nah kalau semua berfungsi, kita akan dua. Nah syarat nomor 2, poin nomor 2. Saya cuma 3 poin. Namun jadi berfungsi nanti di dalam gereja Tuhan. Nah, jadi Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kita tahu tuh firman Tuhan. Saya lihat terjemahan lain. Bahasa Indonesia masa kini. Berbahagialah orang yang rindu melakukan kehendak Allah. Allah akan memuaskan mereka. Amin. Yang rindu mau melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Maka Tuhan akan puaskan. Tuhan akan kenyangkan. Kata kenyang di sini sama seperti waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Semua ini kenyang, 5.000 laki-laki. Bahkan ada sisa 12 bakul. Jadi makan 5.000, sisa 12 bakul. Kenapa sisanya 12? Ya, enggak 13, enggak 10. Saudara tahu kenapa? Karena ada murid Tuhan Yesus yang 12 yang enggak percaya. Mereka begitu, mau kasih makan bagaimana nih orang banyak. Wah, jadi begitu sisa Tuhan Yesus bawa pulang nih. Satu orang satu bakul. Itu tafsirannya saya. Karena mereka waktu mereka, kamu harus memberi makan. Mereka bilang, mau kasih makan, mau beli di mana? Nah ini ada sisa, sekalian satu orang satu watt, bawa pulang. Nah gitu loh. Nah terjemahan lain, berbahagialah mereka yang keinginan terbesar mereka adalah melakukan apa yang benar, sebab mereka akan merasa puas. Saudara kalau melakukan firman Tuhan, kehendak Tuhan, maka hidup ini kenyang, puas. Jadi
Kalau orang nggak puas di dalam pelayanan ini, ada godaan di mana, ada temptation, maka gampang hanyut. Tapi kalau puas, umpamanya saudara ini udah kenyang, saya bawa saudara di all you can eat, semua boleh makan. Di Amerika murah saudara, gitu. $16 boleh makan tuh, namanya sushi, namanya sashimi, namanya Chinese food, namanya Mongolian, all you can eat. Tapi kalau habis udah kenyang, saudara nggak mau makan lagi. Mau diisiin apa? Nah kalau udah kenyang dengan kehendak Tuhan dalam hidup ini, yang dunia ini udah nggak menarik lagi. Tapi kalau lapar, karena kosong, nah iblis tahu apa yang kita mau dicobain di situ. Nah sebentar lah. Nah terjemahan sederhana. Sungguh diberkati Allah orang yang giat melakukan perbuatan benar. Lebih daripada makan dan minum. Karena mereka lah akan dipuaskan. Amin. Jadi saya nggak usah khotbah. Ini saudara baca ya terjemahan. Saudara tahu kalau kita melakukan kehendak Tuhan. Tuhan akan puaskan kita. Amin. Nah, Tuhan Yesus hanya mengutip 3 ayat mengalahkan iblis. 3 kali dicobain. Dia cuma kutip 3 ayat di kitab Ulangan. Tuhan Yesus dicobain 3 kali, dia kutip 3 ayat. Di Lukas pasal 4 saudara baca. Saudara tahu kita ini punya Alkitab, ada berapa ayat di Alkitab? Saudara Google aja, ada 31.102. Perjanjian lama sama perjanjian baru. 23.000 sama 7.957. Tuhan Yesus cuma pakai 3, iblis kalah. Kita punya apa? 31.000, kok hidup masih kekalahan ya? Karena nggak baca, nggak meditasi firman Tuhan, sebab itu kalah terus. Amin. Nah Tuhan Yesus cuma pakai 3 ayat. Nah iblis kalah. Dia cuma kutip 3 ayat. Nah, sebab itu kalau kita pentingnya kita cinta akan firman Tuhan. Salah satu sebab orang itu tidak bisa bertumbuh dalam Tuhan, tidak cinta. Saudara tahu, waktu samanya Tuhan Yesus, banyak orang Farisi, orang-orang Farisi. Orang Farisi ini ahli Taurat, mereka tuh cinta akan firman Tuhan. Mereka taruh di jidat, kalau orang saudara ke Israel, ada diikat di sini. Buku, diikat juga tangan kanan, diikat juga di sini, ada tali. Diikat, karena cinta firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Tapi waktu Tuhan Yesus datang, mereka miss juga. Karena mereka ada gambaran tentang Tuhan Yesus. Waktu itu dijajah orang-orang Romawi. Jadi mereka pikir nanti datang Mesias untuk mengusir di orang Romawi. Mereka Tuhan Yesus datang miss juga. Kalau zaman sekarang, pada kebalik. Tidak tahu di sini mungkin tidak ada. Tapi biasanya di sana sini sama. Ya, orang sekarang mau baca firman cuma di handphone berapa terjemahan. Yang saya tadi pakai itu terjemahan bahasa Indonesia. Apa enggak? Tapi pertanyaannya, berapa lama saudara tiap hari meditasi firman Tuhan? Nah saudara jawab sendiri. Berapa lama saudara TikTok? Berapa lama saudara WhatsApp? Berapa lama saudara Facebook? Tapi firman Tuhan ada. Dia cinta Tuhan tapi nggak cinta firman. Sekarang ini saya bilang di sana sini banyak ya toh. Dan wah paling senang nonton yang drakor, cinakor, apa semua kor-kor lah itu. Apa? Pokoknya ya drama-drama itulah. Wah lihat juga di drama, waduh. Kalau cewek nanti datang apa yang kaya raya punya perusahaan, jadilah. Nonton bisa berjam-jam, nonton terus. Baca firman Tuhannya kapan? Karena
Sekarang kembali. Atau dia baca firman Tuhan, cari di YouTube di mana yang mana dia suka. Oh, Tuhan itu mengampuni, benar. Tuhan itu penuh kasih karunia, benar. Apa pula kalau dia, kemarin saya share sama dia, bahwa apa pula dia menyanyi, ada pertemuan di udara, pertemuan yang, ada amin saudara. Betul, separuh benar itu. Karena Alkitab bilang, Matius 5 baca aja, tanpa kesucian saudara bakal lihat Tuhan. Mau ketemu siapa di udara? Hidupnya gak benar, bertemu di udara. Tuh. Nah karena nyanyian-nyanyian yang benar saya bilang gak salah. Tapi kan Alkitab bilang tanpa kesucian kamu gak lihat Tuhan. Mau bertemu sama sawopo di sana. Ya, sebab itu Tuhan Yesus bilang, kalau orang yang mencintai firman Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan, mereka akan dipuaskan. Amin. Nah, sebab itu syarat nomor 2, mulai kalau pulang dari retreat, mulai meditasi firman Tuhan. Buat siapa sih? Buat kamu sendiri, emang supaya Tuhan gak lupa. Tuhan kan tahu aja firman Tuhan. Buat kita sendiri. Sebab itu di Efesus pasal 7, ada 7 senjata. Di dalam kita mengikuti Tuhan, 7 senjata rohani. Surat Efesus pasal 6, yaitu 7 senjata rohani, berdiri tegap, ikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, atau kakimu berkasukan kerelaan, memberitakan Injil, dalam segala hal pergunakanlah perisai iman, dengan perisai iman kamu memadamkan api, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Dari 7 senjata, cuma 1 yang bisa menyerang. Oh, saudara bilang, saya pakai iman. Ikut Tuhan pakai iman. Benar. Perisai iman. Tapi panah iblis, benar. Orang namanya kena panah asmara aja kegeletak. Memangnya saya gak pernah muda sih. Gak bisa tidur. Dia tuh kalau makan ikan goreng kelihatan mukanya di situ. Tapi bilang pergunakanlah perisai iman. Kena panah amor, panah asmara aja kegeletak. Ada hari-hari bingung. Ya, yang ketawa pernah ngalamin tuh. Nah, jadi ada firman Tuhan. Yang kita harus pakai firman Tuhan. Pedang roh. Bisa ini bukan cuma menangkis tapi bisa menyerang. Saudara kan gak bisa perang pakai ketopong. Ditandu-tandu apa orangnya? Iblis. Nah, gak bisa perang. Nah, pertamanya ikat pinggang kebenaran. Sebab itu orang yang udah gak hidup benar, malu celananya kelorot. Ya tuh, gak malu. Nah terus poin nomor 3. Jadi sebab itu firman Tuhan menjadi meditasi. Amin. Itu harus sih untuk saudara dan saya. Kita bisa berperang dan kita hidup berkemenangan. Kita mengalami. Nah, poin nomor 3. Roma 12. Ayat ini semua saudara, Ibrani 12. Orang semua tahu. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara ada perlombaan wajib, saya ada perlombaan wajib. Bagaimana bisa menang di dalam perlombaan? Tinggalkan semua beban dan apa? Dosa. Kalau umpamanya yang muda-muda nih pikul 50 kg beras, gua biar udah 78 lari, pasti gua menang. Apa pula kalau udah 100 kilo, berdiri aja susah tuh. Karena ada beban. Kalau dosa itu mengikat. Biar saudara nyanyi tuh, ku kan terbang tinggi bagai raja wali. Muter-muter di sini aja, nggak kemana-mana karena kakinya keikat. Sebab itu dibilang tinggalkan. Ya toh. Kalau enggak, itu nomor 3. Wah, nggak bisa kemana-mana. Nah, ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada siapa? Yesus. Yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman itu kepada kesempurnaan,
yang mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Amin. Tapi ayat enggak selesai di situ. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tata. Di mana Tuhan Yesus sekarang? Dia telah bangkit, naik ke surga, duduk di kanan Allah. Jadi kalau dia duduk di sebelah kanan, penuh otoritas. Semua dunia ini dikuasai oleh dia. Mata kita tertuju. Sebab itu saya melayani Tuhan. Wah, ada. Tuhan Yesus janji, Yohanes 14, di mana tempat aku berada, kamu pun berada. Amen. Aku akan menyediakan tempat. Dia sekarang di sana, satu waktu Paul Pitoi dengan iman bisa juga sampai ke sana. Gak jadi Tuhan saudara, tapi ada di dalam posisi di sana. Kita ada goal di dalam kehidupan. Nah kalau saudara ada tujuan di dalam kehidupan ini, saudara gak gampang-gampang murtad, gak gampang-gampang mau berdosa karena ada goal. Kalau gak ada goal ya gitu, gak puas. Kalau udah puas dengan firman Tuhan. Kalau 3 poin ini dia sekarang duduk di kanan Allah. Dan sekarang dia telah menjadi apa? Ayat yang pertama kita baca. Dia telah menjadi Tuhan dan Kristus. Dia di sana. Dan kita ini tubuhnya. Amin. Jadi kalau bukan saja kita tahu akan kebangkitan, tapi kita bisa mengalami akan kuasa kebangkitan. Yang akan membangkitkan tubuh kita yang fana. Itulah pengharapan kita. Amin. Jadi waktu saya dulu kena kanker tahun 83, nah di leher kan. Saya pikir, waduh sama otak nih dekat bener nih. Nah mungkin udah mau tamat ini. Tapi rupanya Tuhan masih perpanjang. Buktinya itu kan udah 42 tahun yang lalu. Sampai sekarang masih bisa hidup. Karena apa? Ya dia pegang hari besok. Amin. Ada persoalan, berharap ke Tuhan. Bersandar ke Tuhan. Dan Tuhan bisa segalamanya. Dia duduk di takhta, dia gak pernah kaget. Terjadi apa di Indonesia? Oh dolarnya tinggi. Oh orang bilang enak dong dolarnya tinggi. Ya kalau punya dolar, kalau gak punya dolar mau tinggi mau apa ya peduli amat. Kalau kita punya dolar bagus, ya kalau gak punya ya mau diapain. Tapi kalau kita ikut Tuhan, dibilang kita melakukan haus dan lapar akan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan kenyangkan dan puaskan kita. Ada amin saudara? Nah sebab itu sebelum saudara pulang 3 poin aja saudara ingat. Kita ini punya kuasa kebangkitan. Dia naik di takhta. Dan kita ini harus beraktif di dalam tubuh Kristus. Gereja Tuhan. Jangan sebab itu saya dengar jangan main-main sama gereja. Umat Tuhan yang gereja yang benar. Kalau ada yang benar pasti ada yang palsu lah. Yang gereja yang benar, saudara di sini yang benar. Dan habis itu mata kita terus tertuju kepada Tuhan yang sekarang duduk di atas takhta. Sebab itu selama hampir 50 tahun melayani Tuhan, saya terus bergairah terus karena ada fokus. Tuhan Yesus gimana sekarang? Duduk di sana. Yang lain Tuhan Yesus masih di mana? Masih disalib, pakai salib di sini. Tuhan Yesus masih disalib, dia udah gak di sini, saudara disalib, dia udah duduk di kanan. Enggak salahnya kalau pakai salib, mas gak apa-apa. Kalau saudara gak mau kasih gua, nanti gua jual. Kasih ke gereja. Amin. Jadi itulah 3 hal ini. Kalau saudara belum mengalami Tuhan, berdoa hari ini kita berdoa. Supaya kuasa roh Tuhan yang membangkitkan Tuhan Yesus bisa saudara membawa ke sana. Dan pulang nanti cintai firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Begitu banyak ayat. Dia bilang ke Joshua, jangan menyimpang ke kiri ke kanan. Supaya perjalananmu akan berhasil. Jadi sebab itu kalau kita punya senjata 31.000 lebih ayat. Tuhan Yesus cuma pakai 3, iblis lari. Nah cuma dari satu buku lagi, buku ulangan. Kita ini punya 31.000, tapi nggak pernah dibuka sih. Yang dibuka yang tadi saya ngomong itu. Apalagi yang TikTok segala macam, saya kurang tahu sih itu. Iya toh. Kalau istri saya lihat, waduh, nonton apa lo? Drakor. Waduh. Semoga bertobat. Nonton apa lagi?
Oh ini yang kalau Cina apa tuh? Pokoknya nonton dan nggak tahu lah. Apa? Wah nggak ngerti gua. Ya jadi begitu. Nah saudara firman Tuhan ini ngaca sendiri. Berapa jam saudara hubungan dengan Tuhan. Tapi di telepon saudara berapa jam? Udah internet telepon ini tinggal dibuka yang baik dan yang nggak baik. Ya, tinggal dibuka. Terserah saudara mau buka yang mana. Mana saudara mau lakukan. Saudara lakukan firman Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa untuk semua umat-Mu Tuhan. Semua kebutuhan mereka. Engkau boleh penuhi Tuhan. Terutama yang belum mengalami Engkau Tuhan. Belum mengalami kuasa kebangkitan. Belum dipenuhi oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Belum pernah dilahirkan kembali. Jangan sampai pulang nanti Tuhan tanpa dijamah oleh-Mu. Jamah semua umat-Mu Tuhan. Dan yang mau berkomitmen pada Tuhan untuk mencintai firman. Untuk mengasihi-Mu Tuhan. Dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus yang sekarang duduk di kanan Allah. Terima kasih Tuhan. Biar saya selesai berbicara tapi Roh-Mu yang kudus terus berbicara dalam hidup kami. Menolong kami, memimpin kami, roh kebenaran yang akan membawa kami kepada seluruh kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sembah, kami puji. We give you all the glory, the honor, the praise. In Jesus' name. Dan semua orang berkata, Amen. Tuhan memberkati.